Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat semua. Ya. Gimana kabarnya, anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Tadi sebelum belajar fisika belajar apa kalian? Matematika. Apa? Matematika. Luar biasa. Ya, habis matematika fisika lagi. Ini kelas kita ini yang sesi B ya. Ada yang nggak masuk? Ada. Siapa aja tadi? Muhammad Syaiful Reza Bayu dan Muhammad Syaiful. Oke. Muhammad Syaiful sepertinya sakit. Kita doakan mudah-mudahan segera sembuh. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita mulai dengan berdoa. Tujuan berdoa itu biar apa? Biar pelajaran yang kita dapatkan bermanfaat, gitu ya. Apa yang kita lakukan benar-benar bermanfaat. Silakan ketua kelas Mirza untuk pimpin doa. Siap gerak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, seperti biasa sebelum memulai belajar, saya ingin mengingatkan kepada kita semua tentang kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati sebelum-sebelumnya. Ada yang masih ingat apa saja kesepakatan kelas? Ada. Masih. Apa, Mbak? Yang pertama, Hah? tanggung jawab. Tanggung jawab. Yang kedua, tidak membeda-bedakan satu sama lain. ya, saling menghargai. Ya, Ini saling ada di layar. Yang pertama, kesepakatan kelas kita bertanggung jawab. Kalau udah bertanggung jawab ini udah banyak tuh definisinya ya. Yang kedua, saling menghargai satu sama lainnya. Nah, semuanya, sekarang saya ingin bertanya kepada kalian, ada yang masih ingat nggak materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang gelombang mekanik. Coba saya ingin tanya, perbedaan antara gelombang mekanik dan elektromagnetik. Coba Rifki, gimana Gi? Masih ingat nggak Gi? Kalau gelombang mekanik seperti apa? Dia perlu apa? Perlu medium untuk merambat. Kalau gelombang elektromagnetik tidak perlu medium untuk merambat. Ya, baik anak-anak sekalian, karena ketika kalian datang ke sekolah itu kan kalian harus punya tujuan yang jelas. Datang tidak hanya sekedar datang, duduk lalu diam di kelas, gitu ya. Belajar mata pelajaran apapun kita harus punya tujuan. Nah, kesadaran diri tentang tujuan itu yang harus kita bangun. Maka pada hari ini tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini perlu anak-anak lihat di layar ya. Yang pertama, nanti melalui kegiatan literasi buku, membaca buku, modul yang saya Bapak share di grup WA atau di Google Classroom itu, dan sumber relevan lainnya bisa dari internet dan lain sebagainya. Karena sumber belajar kan banyak sekali. Kalian mampu menyebutkan sifat-sifat gelombang mekanik secara benar dan tepat. Mudah-mudahan bisa menyebutkan semuanya nanti ya. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi secara berkelompok, nanti kita akan membentuk kelompok gitu ya. Kalian mampu menganalisis kira-kira sifat-sifat gelombang mekanik, baik itu refleksi, refraksi, mungkin belum pernah dengar nih sebelumnya, difraksi dan interferensi secara tepat dan kritis. Lalu yang ketiga, kegiatan diskusi tadi, kalian mampu menyajikan presentasi. Nah, nanti ada perwakilan kelompok untuk presentasi ke depan tentang sifat-sifat gelombang mekanik dan seterusnya. Udah siap belajar hari ini? Siap. Udah siap? Siap. Kalian perhatikan gambar yang Bapak tampilkan di depan. Nih ada berapa gambar di sini? Ada dua gambar. Gambar yang pertama kayak gambar tetesan air ya. Gambar yang kedua ini apa? Oke. Ada yang ingin kalian tanyakan nggak? Ada hal menarik apa dari gambar ini? Coba. Oh, Rifki dulu. Silakan Rifki. Agak nyari. Mengapa airnya itu Ya, kenapa? berbentuk gelombang, Pak? Mengapa airnya membentuk gelombang? Oke. Ada lagi yang lain? Ya, kenapa? Apa hubungannya paduan suara dengan pembelajaran kita hari ini, Pak? Apa hubungannya orang yang lagi paduan suara, anak-anak kecil paduan suara ini dengan pelajaran kita hari ini? Ini kita belajar fisika, bukan belajar seni budaya gitu ya? Iya. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, kita akan nanti melakukan kerja kelompok. Kalian yang mencari jawabannya. Ya. Yang jelas, kedua gambar ini sangat berhubungan nanti dengan sifat-sifat gelombang mekanik.
semua sudah membentuk kelompok masing-masing? Sudah ya? Oke, tolong bertanggung jawab dengan kelompoknya masing-masing. Ketika kalian memutuskan kelompok ini adalah kelompok kalian 1, 2, 3, dan 4 dengan teman sebelahnya itu, berarti kalian juga berusaha untuk bertanggung jawab, bekerja bersama-sama. Jangan ada yang dominan, gitu ya. Tolong diskusi dan seterusnya. Nah, saya ingin tanya, masing-masing kelompok sudah memilih topiknya masing-masing? Sudah. Coba kelompok ini memilih apa kalian? Refraksi. Berarti pembiasan gelombang ya. Oke, kelompok ini memilih apa kalian? Interferensi. Kelompok ini? Difraksi. Kelompoknya Nur difraksi. Kelompoknya Rian Adi Rifki? Refleksi. Oke. Nah, kalau sudah, silahkan kalian lakukan tugas seperti perintahnya tadi. Kalian buat tugasnya masing-masing, menjelaskan secara detail gitu ya. Baik, sebelumnya saya mau tanya lagi, kelompok ini mau bikin apa rencananya? Kalian mau bikin apa? Poster. Kalau kalian bikin apa? PowerPoint. Lewat HP-nya bisa? Bikin PPT? Bisa ya? Kalian rencananya bikin apa? Enggak rangkum di lembar buku. Oke, kalau kalian rencananya? Buku juga. Oke, ini terserah kalian, tidak ada paksaan harus menggunakan apa dan seterusnya. Sesuai dengan minat bakat kalian masing. Selamat bekerja. Gimana kelompok kalian? Bisa bikin PPT-nya? Bisa, Pak? Bisa aja ya? Bisa ya? Tadi kalimat dari apa? Dari interferensi, Pak. Interferensi. Bertanggung jawab ya? Kerja sama-sama begitu. Ya, kelompok ini tadi kalian bikin apa? Poster ya? Dari milih materi apa kalian tadi? Refraksi. Oh, berarti nanti ini dibikin materinya, ada posternya, ada gambar yang begitu di sini. Oke, sip. Good luck ya. Kelompok ini. Ini dapat apa? Kalian milih apa? Refleksi. Bikin apa kalian di buku langsung ya? Oke, nanti siap presentasi ke depan ya. Dicari baik-baik contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ini Widi dibantu temannya untuk menjawabnya, ya, cari dari sumber internet boleh dari manapun ya. Bertanggung jawab di kelompok masing. Kelompoknya Nur, kalian dapat apa tadi? Milih apa? Difraksi. Nanti sumbernya nggak mesti dari buku ya, boleh juga dari internet. Kan bawa HP kita. Kalian tadi bikinnya di mana? Pengen kalian? Langsung di buku juga? Oh, kayak kelompok di sebelah ya? Oke, sip. Semangat ya. Bagaimana anak-anak? Setiap kelompok sudah semua? Sudah. Oke, mantap. Diskusinya bagaimana dengan temannya? Baik-baik saja? Aman saja? Mengerjakan semua? Gak ada yang santuy-santuy kan? Oke, sip semuanya. Baik. Karena tadi kalian cukup lama dalam berdiskusi, lama duduk gitu ya. Ya mungkin ada lelah dan sebagainya. Coba kita berdiri semuanya. Coba berdiri semuanya dulu. Ya. Oke. Bikin rileks dulu tubuh. Gitu ya, bikin nyaman. Mungkin diregang-regang, pinggang yang sakit disentuh-sentuh dulu gitu ya. Agar apa ya? Agar kembali enak kembali gitu ya. Masih normal? Masih normal Putri? Ini berapa? Ini 1 tambah 1? Belum kembali normal. Saya ulangi Putri. Biasa dia ini 1. Ini 1 tambah 1? Ya, aman. Sudah enak kan semuanya? Oke, lumayan. Baik, berarti setelah ini siap presentasi ya? Siap. Siap presentasi? Siap. Oke, siap. Kembali duduk lagi semuanya. Setelah ini akan saya tunjuk yang presentasi. Ya, baik, sekarang kita presentasi masing-masing kelompok. Saya minta, siapa yang mau duluan? Silahkan. Kelompok mana? Oke, kelompoknya Mirza. Kalian tadi bikin apa? PPT, Pak. Bikin PPT. Udah dikirim ya tadi ke WA saya ya? Udah. Baik, nanti akan saya tampilkan di depan. Silahkan kalian maju saja untuk presentasi ke depan. Silahkan. Oke, ini saya bantu tampilkan. Langsung kalian di depan. Silahkan.
Ya, dimulai. Siapa yang memulainya dari kelompok ini? Mirza, silakan Mirza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan tentang hasil kelompok kami, yaitu tentang gelombang interferensi. Interferensi gelombang merupakan suatu fenomena perpaduan dua gelombang yang bersifat menguatkan atau konstruktif, atau meniadakan atau bisa juga di antara keduanya, bersifat membangun jika beda fase. Kedua gelombang sama dengan 0, sehingga gelombang baru yang terbentuk adalah penjumlahan dari kedua gelombang tersebut. Bersifat merusak jika beda fasenya adalah 180 derajat, sehingga kedua gelombang saling menghilangkan. Baik, selanjutnya kelompok mana lagi yang berpresentasi? Oke, dari kelompok 1 ya. Bikin apa kalian tadi? Poster. Kita kasih tepuk tangan kelompok 1 maju ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang refraksi. Refraksi atau pembiasan terjadi karena suatu gelombang mengalami perubahan kelajuan karena masuk ke medium baru. Contoh refraksi, ketika pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air, maka pensil akan terlihat seperti membengkok. Contoh dapat dilihat pada gambar di samping. Ini gambarnya, contoh dari refraksi atau pembiasan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Anak-anak, sudah presentasi semua ya? Sudah. Alhamdulillah. Sudah paham dengan apa yang dibahas hari ini? Oke, coba kita mengambil kesimpulan dari apa yang kita pelajari. Saya mau tanya masing-masing kelompok dulu. Dari kelompok 1 tadi, contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang refraksi tadi apa? Pensil yang dimasukkan ke dalam gelas Pensil. kalau terlihat bengkok. Oke, pensil yang terlihat bengkok ketika masukkan di dalam gelas. Kelompok ini tentang interferensi, contohnya apa? Perpaduan suara. Suara yang berpadu, ya, mengalami perpaduan gelombang suara. Oke, kelompok ini Rifki, gimana Ki? Suara yang memasuki celah-celah kecil. Suara yang masuk celah-celah kecil itu ya, berarti dia istilahnya mengalami difraksi gelombang suara. Oke, kalau kelompok Rifki Setiawan dan teman-teman, berarti refleksi gelombang itu salah satunya yang memantul di dalam ruangan. Oke, terima kasih. Baik anak-anak semua, di akhir pembelajaran ini, nanti sebelum kita akan ada evaluasi gitu ya, saya ingin kita melakukan refleksi terhadap apa perasaan kalian gitu ya, pengalaman kalian selama belajar fisika hari ini. Saya ingin ada yang bersuara dulu, walaupun nanti refleksinya saya minta nanti lewat mentimeter.com, lewat HP kalian masing-masing. Sampaikan saja sejujur-jujurnya ya. Saya minta satu orang dulu, siapa yang mau menyampaikan refleksi? Coba Mirza, gimana Mirza? Perasaan pengalaman hari ini belajar? Rasanya cukup senang nih Pak, karena Cukup senang ya. saling berdiskusi sama teman. Sambil diskusi. Tidak bermasalah karena tidak bosan juga karena individu. Tidak membosankan kalau mengerjakan sendiri gitu ya. Jadi ada diskusi bersama dengan teman-teman yang lainnya. Selanjutnya saya minta kalian untuk udah masuk di menti.com tadi? Sudah ya. Nah, kalian jawab, sampaikan perasaan atau pengalaman kalian nih selama pembelajaran fisika hari ini. Coba kita lihat, ada yang udah jawab? Udah ya? Oke, ini jadi bahan refleksi gitu ya, bahan pembelajaran kita. Ya, alhamdulillah seluruh proses pembelajaran sudah kita lakukan pada hari ini. Gimana semuanya? Masih sehat kan? Masih, alhamdulillah. Nah, tadi refleksi sudah dilakukan, kalian sudah menjawab dengan sejujur-jujurnya, sudah tampil di depan sebagai bahan evaluasi kami sebagai guru kalian di kelas. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu. Silahkan dipimpin Mirza sebagai ketua kelas. Siap bro. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan aksi nyata penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional,
ada beberapa hal yang coba saya refleksikan ke dalam diri saya sebagai seorang guru. Yang pertama, pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional ini adalah salah satu cara untuk membangkitkan minat belajar siswa dan memberikan keberpihakan kepada murid. Pembelajaran yang benar-benar berpihak kepada murid, yang menjadikan murid itu sebagai subjek bukan objek pembelajaran. Yang kedua, tantangannya tentu cukup banyak. Bagaimana kita mengatur diferensiasi konten, bagaimana mengatur diferensiasi proses, maupun bagaimana kita mengatur diferensiasi pada produk yang dihasilkan oleh anak-anak saat pembelajaran. Yang selanjutnya ialah dalam pembelajaran sosial emosional, bagaimana kita mencoba memasukkan 5 kompetensi yang ada, minimal 2 kompetensi yang coba kita masukkan dalam pembelajaran. Yang coba saya masukkan tadi ialah yang pertama, kompetensi kesadaran diri, membangun kesadaran diri anak lewat berdoa bersama, lewat kesepakatan kelas, begitu. Lalu yang selanjutnya yaitu kompetensi pengelolaan diri. Bagaimana anak-anak bisa mengelola dirinya dalam pembelajaran. Lalu kompetensi yang ketiga ialah keterampilan berelasi. Pembelajaran yang coba saya bikin tadi ialah pembelajaran berkelompok atau cooperative learning. Anak-anak dibentuk dalam satu kelompok. Di sana mereka diminta untuk bagaimana keterampilan berelasi, berdiskusi bersama teman-temannya. Ketika ada pendapat bisa saling menguatkan dan saling menghargai satu sama lainnya, begitu. Lalu keterampilan yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan bertanggung jawab. Di saat membentuk kelompok, saya tidak membentuk kelompok secara langsung, tapi meminta mereka sendiri untuk membentuk kelompok tersebut. Maka di sana kompetensi pengambilan bertanggung jawab itu, pengambilan keputusan bertanggung jawab itu ada. Jadi anak-anak bisa bertanggung jawab dengan pilihannya masing-masing. Anak-anak bisa berdiskusi dan bertanggung jawab dengan hasil diskusi mereka. Anak-anak bisa mengerjakan produk, diferensiasi produk sesuai dengan minat bakat mereka masing-masing, dan mereka bisa bertanggung jawab dengan hasil produk mereka masing-masing, dan mereka bisa bertanggung jawab dalam mempresentasikan hasil diskusi mereka masing-masing. Nah, itu hal-hal yang saya lakukan tadi. Mudah-mudahan, tentu masih banyak kekurangan, ya, mudah-mudahan bisa terus diperbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.